Di antara dua lautan tadi ada batas yang tidak saling melampaui. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka yang manakah nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari lautan tadi mutiara dan permata. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Maka yang manakah nikmat-nikmat Tuhanmu yang kamu dustakan? Menghafal Al-Quran mudah, semudah tersenyum. Takbir, Allahu Akbar. Udah nih sampai ayat 22. Hafal ya? Udah hafal belum? Dari ayat 1 sampai ayat 22. Sayanya berdiri ah. Yuk. Ayat 1 sampai ayat 22 ya. Kan yang teramat belum murojaah ya. Biar mantep. Biar mantep ininya ya bacaannya. Yuk. Taus mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Rafa'aha wa wada'al mizan, alla taqdaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal ardu wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war raihan. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijim min nar. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban.
hayyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Menghafal Al-Quran mudah, semudah tersenyum. Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Pinter kalau bareng-bareng. Semuanya bisa kalau bareng ya. Tuh makanya belajar itu harus bersama. Kalau belajarnya sendiri-sendiri tuh pasti ngantuk, nggak bergairah. Tapi kalau bareng-bareng jadinya semangat. Karena saling nyemangatin gitu ya. Oh iya harus bisa, oh dia bisa, kok aku enggak, harus bisa semuanya ya. Karena dikasih Allahnya sama. Yuk hari ini kita pembahasan surat ya udah siap. Jadinya nih ada petunnya nih. Yuk, Quran surat 2 ayat 21. Nanti berasa kita baru bahas yang ini. Kelihatan nggak Ibunda? Gitu ya. Jadi kita itu mau belajar setiap hari, setiap pertemuan kita akan bahas apa aja sih perintah Allah kepada kita manusia dan apa saja perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Ada di mana? Semuanya ada di Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pedoman kita, petunjuk, pembeda mana yang boleh, mana yang enggak. Berarti kita akan merujuknya ke Al-Quran. Ayat-ayat mana yang memerintahkan kita sebagai manusia untuk melakukan atau tidak melakukan, gitu ya? Iya. Oh, di telepon, ya mangga atas silakan ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke. Yang pertama, panggilan Allah kepada manusia atau apa yang Allah perintahkan kepada manusia itu ada 20 ayat di dalam Al-Quran.
Yang pertama yaitu perintah Allah kepada manusia. Manusia itu tadi 3 ya tipenya. Manusia apa? Yang beriman, kemudian kafir, kemudian munafik. Manusia ini ada 3 tipenya. Tuh. Beriman, kafir, munafik. Ya, jadi kriterianya manusia itu ada 3: beriman, kafir, dan munafik. Nah, 3-tiganya dipanggil sama Allah untuk yang pertama menyembah Allah saja. Ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diperintahkan Allah untuk menyembah Allah saja. Ya. Kenapa yang ini dipanggil? Karena yang ini dia menyembah Allah tapi dia menyekutukan. Kalau yang ini berpura-pura dalam penyembahannya. Yang ini menyekutukan. Makanya panggilannya ketiga-tiganya dipanggil supaya kamu menyembah Allah saja, supaya kamu jangan pura-pura nyembahnya. Makanya dipanggil ketiga-tiganya, gitu ya. Yang kedua, surat untuk bisa menyembah Allah ini dengan baik, maka tentu kita harus sehat. Coba kalau sakit, kan nggak sempurna ya ibadahnya. Mau begini, mau wudu nggak bisa karena lagi sakit. Mau berdiri nggak kuat, lututnya udah otek gitu ya. Otek itu kan bunyinya, bertekan. Jadinya kan duduk gitu. Jadi menyembah Allahnya jadi nggak sempurna. Supaya bisa sempurna, maka Allah perintahkan kita untuk makan. Makanlah makanan yang halal dan baik. Jadi makanannya yang halal sama baik. Halal sudah pasti baik, tapi kalau baik belum tentu halal, ya. Tapi halal ada yang jadi nggak baik. Misalnya, Bunda gulanya 500, terus Bunda hari ini minum teh manis banget. Jadi halal, tapi jadi nggak baik karena zalim sama dirinya. Jadi kriterianya betul-betul harus yang masuk itu masuk, tapi nggak menzalimi diri. Halal gimana? Halal cara dapetinnya, halal cara ngolahnya, halal masukinnya ke mulut sampai masuk ya. Jadi ada 3 halal itu. Halal cara mendapatkannya, cara mengolahnya, cara memasukkannya ke dalam tubuh kita. Biasanya concern di sini. Biasanya concern di cara dapetinnya. Karena halal apa enggak nih? Jangan sampai uang haram ya yang dicari nih, ya. Yang kedua, halal dari ngolahnya. Ibu-ibu concern banget nih kalau ngolah. Yang lupa itu nggak halal dimasukinnya. Lupa baca bismillah sambil berdiri, sambil ngomong lagi gitu ya. Kebanyakan itu di pesta gitu. Di pesta pasti tuh harus berdiri, terus ngambil makanannya banyak-banyak banget. Tapi nanti disisain gitu tuh. Satu lagi tuh. Itu nemenin setan tuh namanya. Jangan, kenapa makanan itu hubungannya dengan setan? Karena setan tuh paling senang masuk lewat cara orang masukin makanan ke mulutnya, lewat cara orang nafsu. Lihat tuh di pesta, kalau makanan itu ngambilnya kenapa sih harus penuh gitu loh piringnya? Nanti kan bisa ngambil lagi ya kalau pengen gitu ya. Takut, bilangnya kan takut kehabisan. Berarti kan hawa nafsunya yang bicara ya.
Padahal setelah diambil pun ternyata nggak dimakan. Siapa yang mau makan sisaannya gitu kan jadinya. Itu saya suka sedih ngelihat ketika di pesta. Emang kita harusnya mendingan dibikin nasi kotak aja. Jadinya udah selesai. Giliran dikasih prasmanan gitu. Piringnya nanti penuh, masih ada makanan, dagingnya masih ada, cuma separuh, ini diambil. Nah itu coba kita yang sudah ada pelajarannya itu, makanya Allah katakan jangan ikuti langkah setan. Karena kan kok apa sih hubungannya makanan? Kok disambungin ayatnya ke jangan ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata, musuh yang ngajak, udah nanti gak kebagian loh, ambil loh, udah ambil lagi aja, nanti orang rame loh gitu. Jadi hawa nafsunya langsung bicara, apa aja diambil, semuanya diambil. Kalau diambil dimakan gak apa-apa, diambil gak dimakan kan lebih-lebih lagi gitu kan. Sementara orang lain nanti kan masih ada yang bisa mendapatkan makanan yang datangnya terlambat, masih punya makanan. Kasihan yang pesta, jadi dia mikir, waduh jam segini udah habis. Iya. Jadi tapi memang harus ada yang kontrol ya ketika itu. Tapi gak enak juga ketika dikontrol terus dilarang, gak enak ya. Nah ya itulah, maksudnya mudah-mudahan kita udah banyak. Sekarang saya lihat banyak yang kalau ke pesta kan udah pada banyak yang berkerudung sekarang ya. Udah banyak yang mereka cari duduk dulu gitu loh. Kalau kecuali udah gak bagian banget baru akhirnya berdiri, dan itu pun kalau nggak nebeng gitu ya. Nyender gitu. Iya. Ngedeprok. Nah itu pakai gaun kalau jadinya bingung gitu, nggak deprok pakai gaun gitu kan. Jadi mudah-mudahan yang hadir di sini belajar nanti kalau kondangan pertama lihat, kalau mau ngambil makanan jangan sampai aku dikuasai sama setan, jangan sampai. Tanggung jawab, makanan yang diambil itu harus habis. Jangan sampai makanan yang diambil itu menjadi sisa. Itu tuh tanggung jawab dulu. Nah, terus cara makannya jangan sampai salah. Baca bismillah, pakai tangan kanan dengan duduk. Jadi makannya yang diperintahkan oleh Rasulullah, makan dan minum yaitu duduk. Pakai tangan kanan, baca bismillah, selesainya alhamdulillah gitu ya. Betul ya anak-anakku? Dia anak-anak pada nonton. Dia udah tahu dia kalau makan itu makanlah seperti Rasulullah, duduk pakai tangan kanan gitu kan. Kemudian baca bismillah, diakhiri alhamdulillah gitu. Anak-anak tuh concern dia sekarang karena nah ibu-ibunya yang suka lupa, karena ibu-ibunya suka yang pakai kiri lupa lagi ambil tanggung. Kalau nggak nyobain makanan lagi masak, nyobanya sambil berdiri. Padahal udah kan bisa duduk dulu, ambil taruhnya di ini paling senangnya begini kan, paling senang begini kan, karena gitu. Nah, kan sambil berdiri kan, tuh coba. Padahal sedikit. Iya, padahal nah ke kiri lagi kan. Dia kan masuk, udah dia tambah salah weh. Jadi hal-hal gitu kalau ke kiri, iya, soalnya jadinya nggak memperhatikan yang kecil-kecil. Padahal kita diminta pertanggungjawabannya sama Allah dari apa yang kita lakukan. Kita mau makan, ya udah, yang udah lewat istighfar, yuk, astagfirullah. Besok kalau mau masak ingat, ambil dulu ke piring kecil, pakai sendok, gitu loh, duduk, baca bismillah, jadi makanannya juga diikut berkah gitu loh, disertai ada Allahnya di situ gitu loh. Terus nyicip aja, itu pahalanya dapat pahala coba. Nyicip makanan kan belum makan ya, tapi nyicip doang gitu ya, tapi dapat pahala gitu loh. Apa yang membedakan cara makan, apa yang membedakan makannya orang muslim dengan yang kafir? Orang kafir bedanya apa? Orang kafir dia makan tapi dia tidak dapat pahala. Kenapa? Karena nggak dimulai dengan bismillah, nggak mengikuti sunnahnya Rasulullah. Nah kita nanti kalau kita
nggak pakai Bismillah, nggak ngikutin sunnah Rasul, terus apa bedanya kita dengan orang yang di luar kita? Dan apa bedanya juga kita sama kambing, yang kambing makannya tinggal makan aja, ya kan? Langsung aja gitu. Nah, jadi kitanya udah langsung. Makanya ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat Allah ketika kita tahu, maka itu menjadi warning buat kita. Nih, yang paling ekstrim tuh ada ayat Allah di surat 7 ayat 179. Yuk coba buka. Surat Al-A'raf ayat 179. Bukan Umi yang bilang nih apa bedanya sama kambing. Karena Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179. Jadi ketika diberikan satu ayat, maka dia akan menghayatinya, maka dia akan mengerjakannya. Nah, kalau dia nggak mau dengar, nggak mau melihat, nggak mau ngerasain, nggak mau mengerjakannya dengan sesuai perintah Allah, maka apa bedanya dia dengan hewan ternak gitu? Itu kata Allah. Ya, boleh Bu Riana baca. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lemah. Udah tahu belum ayatnya sebelumnya? Belum ya? Ini ayat teguran itu buat kita. Kalau udah denger, udah tahu disuruh makanannya halal dan baik, masih nyari juga nih, udahlah nggak apa-apa, dikit doang kok gitu. Berarti kan nggak mau kali-sekali dikit doang, nggak enak tahu gitu. Kan katanya enak ya, minyak bagi itu enak ya. Saya tahu. Kata yang ngomong begitu katanya enak ya. Memang yang enak di dunia nggak enak di akhirat nanti akhirnya. Nah, kata Allah, kalau nggak mau dengerin, ini udah dikasih tahu nih, perintah Allah kepada manusia. Satu, menyembah Allah. Nggak mau menyembah Allah, berarti kata Allah nggak mau dengerin, nggak mau ngelihat, udah dikasih tahu, nggak mau merasakan dengan hati, tetap aja nggak nyembah Allah. Apa bedanya sama hewan ternak? Coba, lebih rendah. Manusia itu lebih rendah ketika dia nggak mematuhi perintah Allah. Allah menilainya tuh rendah, lebih rendah dari hewan ternak tuh. Masih tinggi tuh derajatnya ayam sama bebek dibandingkan kita kambing sama sapi. Kalau kita nggak mau mendengarkan, nggak mau membaca, nggak mau memahami ayat-ayat Allah. Makanya ini kalau kita dipanggil sebagai manusia nggak mudeng, nggak dengar, nggak mau tahu, ya apa bedanya kita? Allah yang katakan gitu. Ini tuh kayak ayat nampar gitu, namparnya nohok banget, ya Allah nggak mau, enak aja aku hewan ternak. Nah udah, kalau mau jadi sebagai manusia maka ikuti perintah Allah, yaitu satu, sembah Allah. Yang kedua, makanlah makanan yang Allah sediakan di bumi ini. Di bumi ini disediakan Allah berbagai macam makanan, dan itu harus diambilnya yang halal dan thayyib, halal dan baik. Berarti ada makanan yang tidak haram? Ada. Kenapa kok disediain sama Allah? Ya Allah inginkan kita dikasih dua jalan, fujuroha wa taqwaha. Mau si fujurnya yang jalan atau si takwanya yang jalan. Gunanya apa? Ya kalau dibikin baik semua kan isinya surga semua, Bun. Nah sementara Allah punya tempatnya dua, surga atau neraka, gitu loh. Mau di neraka silakan, mau di surga ayo. Kata Allah, mau kamu beriman atau mau kamu kafir, nggak akan mengurangi sedikit pun izahnya Allah, nggak akan mengurangi sedikit pun kekayaannya Allah. Yang butuh itu kita gitu. Jadi yuk
kita mulai mudeng sekarang supaya nggak dinilai Allah seperti surat 7 ayat 179 dinilai Allah lebih rendah dari hewan ternak. Ini pukulan buat kita manusia. Manusia mana? La'allakum tatafakkarun biulil albab. Makanya Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang cerdas gitu loh. Kan dipanggilnya untuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang berakal, orang-orang yang mau memikirkan. Kalau nggak mau mikirin ya mana kepanggil. Nah, mudah-mudahan yang hadir selalu karena merasa terpanggil. Allah, aku masih kurang nih ilmunya, aku nggak ngerti nih. Ini gimana lagi? Ini gimana? Berarti orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau menghafal, orang-orang yang mau datang kepada Allah untuk nyari ilmunya Allah, gitu ya. Karena kalau hidup ini nggak dengan ilmu, ya udah deh tuh, amal nggak diterima deh tuh. Amilatun nasibah, sia-sia semua amalnya. Oke? Ini concern loh, makanannya perhatikan, betul-betul yang halal dan yang baik. Jangan sampai cara dapetinnya udah halal, cara ngolahnya halal dan baik, masukinnya nggak halal dan nggak baik. Nggak halal dan nggak baik itu ikutin setan. Makanya makanan selalu dibarengin dengan kata-kata setan. Coba mubazir, setan, ya kan? Makanan halal dan baik dibarengin sama setan. Kenapa? Karena setan itu paling senang masuk lewat cara bunda makan. Karena kan setan dia ikut makan gitu, ya. Jadi mudah-mudahan ayat ini menjadi concern untuk kita memperhatikan, karena kita ibu. Kalau ibu kan jangan hanya memperhatikan makanan sendiri kan makanan keluarganya juga harus, betul? Kalau ibunya yang campurin aja dikit nggak apa-apa, ibunya tanggung itu dosa banyak semua anggota keluarga. Padahal kata Allah, ku anfusakum wa ahlikum